Hubungan antar kepala sekolah dan guru di Indonesia kerap diwarnai konflik dengan beragam pemicu, yang dampaknya seringkali merugikan proses belajar mengajar siswa. Konflik tersebut sering terjadi akibat gaya kepemimpinan yang otoriter serta ketidakadilan dalam pembagian tugas. Perselisihan ini dapat memicu mogok mengajar yang pada akhirnya mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. Untuk menghindari permasalahan tersebut terulang lagi, kita harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang akan kami bahas pada video ini. Jadi, sebelum masuk lebih dalam ke materi prinsip administrasi pendidikan, kita harus mengetahui apa itu prinsip. Prinsip itu adalah asas maupun kebenaran dan fondasi yang menjadi dasar bagi seseorang maupun suatu kelompok dalam berpikir, bertindak, maupun mengambil keputusan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi yaitu prinsip kurikulum pembelajaran di mana dibuat secara optimal baik dari segi waktu, biaya maupun sumber lain. Nah, penghabisan biaya dan penghabisan waktu yang tidak menentu menunjukkan administrasi yang buruk sehingga akan berdampak negatif dan merugikan kepentingan internal institusi dan kepentingan eksternal yang dilayaninya. Nah, agar prinsip efisiensi terlaksana dengan baik, semua objek administrasi harus diorganisasikan dengan baik sehingga prinsip efisiensi benar-benar relevan dengan tujuannya. Nah, adapun contoh prinsip efisiensi yaitu yang pertama, pemanfaatan sumber belajar, yang kedua, pemanfaatan waktu belajar, dan yang ketiga yaitu penggunaan teknologi pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengelolaan, di mana administrator adalah manajer yang bekerja dengan langkah yang baik, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, merancang, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dapat dengan mudah dicapai. Nah, perencanaan yang dilakukan dibuat secara sistematis. Adapun contoh prinsip pengelolaan yaitu yang pertama pengelolaan sumber daya dan yang kedua pengelolaan lingkungan dan kemitraan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan adalah prinsip ini menekankan bahwa dalam kegiatan pengelolaan atau manajemen, seseorang pengelola atau pemimpin harus mengutamakan atau memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang pokok yang menjadi tujuan utama, bukan pada hal-hal yang bersifat sampingan. Artinya, seorang pengelola harus menentukan prioritas kerja, yaitu yang mana yang paling penting, mendesak, dan berpengaruh besar terhadap kegiatan atau organisasi. 4. Prinsip kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang tidak pernah menyalahkan bawahannya, melainkan mengingatkan dan menyarankan. Sebaliknya, bawahan yang baik adalah bawahan yang tidak pernah menggugat dan besar kepada atasannya, melainkan meluruskan sepanjang masih dalam konteks peraturan yang disepakati. Dan prinsip yang terakhir itu ada prinsip kerjasama. Pengembangan kerjasama dilakukan secara profesional, proporsional, dan sinergis, di mana administrator harus mengerti jenis pekerjaan yang diembankan sebagai tugas dan tanggung jawab. Untuk melakukan kerjasama secara sinergis, dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kepribadian, minat, dan bakat seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kerjasama dilakukan secara profesionalitas yang tinggi, bukan kerjasama yang sifatnya kamuflase belaka, yang mengesampingkan kepentingan mendasar dan mengambil manfaat yang sifatnya tidak berkepentingan. Sebagaimana kerjasama antara kepala sekolah dan dewan sekolah dalam penyaluran dana sekolah.